Assalamualaikum Pak Dede, kita mulai dari buka aplikasinya barangkali ya Pak Dede ya. Kan nama aplikasinya ini Buku Warung. Jadi diklik Buku Warung. Nah, di sini di awal nanti ada lembar inilah gitu ya. Nah, kita coba masuk Pak Dede. Klik masuk di sini. Nah, terus dia nanti akan minta nomor handphone. Masukkan nomor handphone kita. Punya saya ini contohnya saya masukin. Nanti setelah itu dia akan kirim kode nih, ada kode OTP ya dibilangnya untuk registrasi. Jadi setelah saya masukin nomor handphone, kemudian saya mau kirim lewat SMS atau lewat WhatsApp. Misalnya saya mau kirim lewat SMS aja deh. Verifikasi. Kemudian nah, rupanya udah keluar nih apa namanya? Kodenya kan, kode dari WhatsApp nih udah keluar kodenya 4255. Terus saya balik lagi ke sini, tapi rupanya sama dia udah otomatis nih Pak Dede. Eh, Kode yang tadi itu sama dia sudah otomatis dimasukkan ke dalam aplikasi ini, sehingga kalau kita lihat di sini di yang di atas pojok atas, kita klik menunya, maka di sini udah ada usaha saya. Ini udah otomatis jadi gitu ya. Nah, sekarang kan ini udah siap nih Pak Dede nih. Terus di bawah nih ada tambah transaksi. Nah, jadi Pak Dede kalau mau nyatet pendapatan, pencet tambah transaksi. Mau nyatet pengeluaran, juga pencet tambah transaksi. Kita contoh ya. Misalnya anggap aja hari ini ada pendapatan. Misalnya 2 juta, Pak Dede nampi artos 2 juta. Nah, di sini ada dua nih Pak Dede, ada penjualan, kemudian ada pengeluaran. Jadi misalnya Pak Dede nampi omset ngajual ngajual naon sawit. Nah, tadi 2 juta, maka kantun diserat di dia 2 juta. 2 juta. Nah, udah. Nah, terus di sini ada eh, informasi, misalnya di sini mau ada catatan gitu ya Pak Dede ya. Di sini misalnya Pak Dede nyeratna hasil omset 1 ton misalnya. Terserah, bebas Pak Dede mau nyerat naon. Terus mungkin Pak Dede mau segini barangkali cukup lah. Jadi di sini cukup catat total penjualannya sabaraha, ini tina artosna. Kemudian catat hasil omset 1 ton misalnya. Baru setelah itu catat simpan transaksi di bawah tuh yang warna kuning. Klik, berarti transaksi sudah berhasil dicatat. Nah, di sini udah muncul nih Pak Dede bahwa tanggal 8 Mei, kelihatan ya. Tanggal 8 Mei ini kita sudah mencatatkan omset 2 juta. Nah, di sini lihat di atas Pak Dede ada penjualan 2 juta, pengeluarannya masih nol karena Pak Dede belum belum apa namanya? Belum ada pengeluaran, sehingga saldonya atau di sini bahasanya untung nih. Saldonya 2 juta. Terus misalnya di hari yang sama Pak Dede harus ada pengeluaran misalnya ya. Kita cobalah di sini tambah transaksi. Misalnya pengeluarannya itu naon, ini udah otomatis jadi nggak usah di penjualan tapi di pengeluaran. Nah, di sini di pengeluaran misalnya eh, habis beli bensin misalnya teh gitunya. Jadi di sini udah diklik 50.000 misalnya bensin. Kemudian di sini isi catatan, misalnya tadi beli bensin 10 liter misalnya. Bebas Pak Dede mau nulisnya kayak gimana.
Nah, di bawahnya nih ada kategori nih Pak Dede. Pak Dede suka-suka di dalam pengeluaran ini kan kadang eh kadang kita suka pengen bikin kategorinya. Misalnya kita bikin aja ya. Coba misalnya saya klik nih sini kategori. Nah, di sini udah dibikinin nama dia tuh contohnya misalnya bayar cicilan, bayar gaji, bayar sewa, bayar utang, beli stok bulanan, sodako, keperluan pribadi, pengeluaran transportasi. Nah, kebetulan kan tadi apa namanya? Bensin ya, berarti kita klik aja transportasi. Gitu Pak Dede. Kita setelah itu baru kita klik simpan transaksi. Udah berhasil dicatat. Nah, berarti udah ada 2 transaksi nih. Pertama yang 2 juta ini Pak Dede. Yang awal tadi pemasukan. Kedua yang ini yang 50.000. Dan nanti otomatis di atas tuh akan terlihat saldo yang dipegang oleh Pak Dede berapa? 1.950.000. Terus aja kayak gitu. Misalnya ada pengeluaran lagi Pak Dede teh. Pengeluaran lanjutan nih. Eh misalnya apa ya contohnya? Bayar gaji misalnya ya. 500.000 misalnya. Nah, di sini misalnya gaji Bapak Fulan misalnya. Setelah itu di kategorinya nih udah dibikin ini, misalnya ini bayar gaji gitu kan Pak Dede ya. Kategorinya bayar gaji. Catat. Ada lagi misalnya pengeluarannya misalnya eh apalagi contohnya beli misalnya 200.000, contohnya beli pupuk misalnya beli pupuk urea 10 kilo misalnya. Nah, terus kategorinya apa? Kategorinya di sini beli stok. Nah, misalnya ya Pak Dede. Kan ada beli stok di sini. Simpan transaksi. Terus aja tiap hari, bukan hanya tiap hari, dalam sehari kan bisa berbagai transaksi ya. Setiap Pak Dede ada penerimaan dicatat. Ada pengeluaran dicatat. Mau kecil mau besar tetap semuanya dicatat. Seperti di kertas yang biasa Pak Dede sama istri lakukan, tapi kali ini lakukannya di aplikasi. Kita contoh yang lain lagi, misalnya pengeluarannya eh, santunan buat warga karena mau ada acara hajatan misalnya atau apalah gitu. Di sini nanti isi catatannya misalnya nyecep kanu hajatan misalnya. Terus kategorinya apa? Kategorinya di sini ada donasi contohnya. Nah, kita bikin taruh di donasi misalnya ya Pak ya. Gitu. Terus aja kayak gitu. Terus misalnya ada satu pengeluaran lagi, misalnya kita bikin lagi ya, tambah transaksi. Misalnya ada pengeluaran 100.000. Pengeluarannya itu misalnya nggak ada dalam kategori nih Pak Dede. Di dalam kategori ini, waduh apa ya pengeluaran tersebut nggak ada di sini. Maka Pak Dede bisa nambah, mau bikin kategori di sini, bikin kategori baru. Kalau mau ya, kalau dirasa perlu, bikin kategori baru di sini. Misalnya kategorinya ceng
celengan kanggo petugas, misalnya Pak Dede mau ngasih celengan gitu ya. Simpan. Nah, di sini ada sekarang jadi ada kategori yang dibikin sama Pak Dede nih, celengan kanggo petugas misalnya teh. Kalau yang bawah ini kan yang udah dibikinin sama aplikasi ya kategorinya. Kalau ini yang dibikin sama Pak Dede sendiri. Nah, misalnya ada celengan buat petugas, misalnya Pak Dede nabung tuh 100.000. Kali kan suka ada keperluan misalnya. Tabungan kanggo keperluan mendesak. Misalnya Pak Dede gitu ya. Transaksi catat. Terus aja kayak gitu. Nah, dari sini kan terlihat ya Pak Dede ya, dari beberapa yang udah kita input awal tadi di sini 2 juta kita input gitu ya sebagai omset. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu nanti ada pengeluaran mulai dari 50.000, 500.000, 200.000. Kemudian nyecep kanu sedekah 50.000, tabungan, sehingga nanti saldo di Pak Dede di atas kelihatan di sini nih. Total pengeluaran pendapatannya 2 juta, total pengeluarannya 900. Kayak gitu. Terus kalau misalnya besoknya ada lagi omset nih. Kalau sekarang omset misalnya tambahan lagi, udah panen lagi, berarti kan ini klik di penjualan. Misalnya kali ini panennya nggak terlalu besar, 1 juta aja. Terus di sini catatannya omset misalnya 500 kintal misalnya teh. 5 kintal, apapun lah bahasanya Pak Dede. Transaksi catat. Nah, jadi dengan demikian kelihatan di sini ada 2 pemasukan Pak Dede ya. 2 juta di awal, kemudian 1 juta di barusan yang kita input, kemudian dengan berbagai pengeluarannya. Terus tiap hari lakukan seperti ini sehingga nanti jadi rapi. Nah, terus nanti kalau Pak Dede udah istiqomah begini terus tiap hari, seminggu, 2 minggu, terus saja sampai sebulan, nanti di akhir bulan Pak Dede lihat di sini ada laporan keuangan. Di akhir bulan Pak Dede bisa membuat laporan keuangan otomatis. Kita klik di sini coba ya. Kita klik. Nah, di sini udah dalam bentuk laporannya yang bisa diunduh. Nanti ini bisa dikirimkan hasil unduhnya, dikirim ke saya. Jadi di sini tuh terlihat bahwa sudah ada transaksi sekian-sekian dan pengeluaran sekian-sekian untuk periode, misalnya nanti Pak Dede tulis di sini, pilih tanggalnya berapa, misalnya rentang tanggal ya, karena saya ingin sebulan misalnya ya. Saya maunya Pak Dede kirim mulai dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Jadi di sini rentangnya udah dilihat nih, mulai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei. Nanti akan muncul semua di sini. Setelah rentang ini diisi, tadi saya ulang ya, 1 Mei sampai 31 Mei. Setelah ini terisi, maka kemudian Pak Dede lakukan klik unduh. Kita coba ya. Klik unduh. Halo. Klik unduh. Nah, di sini ada 2 pilihan format. Ada PDF, ada Excel. Saya maunya Pak Dede kirim ke saya dalam bentuk Excel. Set gitu. Baru kemudian bisa bagikan, bisa unduh. Coba saya klik coba bagikan ya. Jadi langsung dikirim ke tele. Menyiapkan dokumen. Nah, tinggal dicari, misalnya saya coba kirim ke Pak Dede ya. Nah, filenya udah terkirim, sehingga saya nanti bisa ngelihat langsung dalam bentuk file Excel. Jadi laporannya udah rapi tuh.
kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti tiap bulan mulai dari tanggal 1 di sini kelihatan nih laporannya. Jadi ini bisa dilihat oleh saya di komputer nanti. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 akan muncul di sini gitu ya. Terus kategorinya apa tadi kan Pak Dede bilang omset 5 kintal, tabungan kanggo keperluan mendesak, ngecep kanu hajat dan sebagainya. Semua laporannya nanti dibuatkan secara otomatis oleh aplikasi. Nanti saya tinggal buka di komputer. Terus ini pemasukan, kemudian ini pengeluaran gitu ya. Jadi saya bisa ngelihat nggak perlu repot lagi, semuanya sudah terlihat dalam bentuk file Excel ini. Gitu kurang lebih Pak Dede. Jadi kalau nanti ada kesulitan atau ada pertanyaan, nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.